Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu-ibu, jemaah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah masuk hari ke berapa nih, Pak? 12 11 nih. 11 ya? Tapi udah kayak malam ke-25-an ya. Soalnya zamannya semakin maju. Hujan kali Pak Ustaz. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan amalan yang paling utama di malam bulan Ramadan, yaitu qiyam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menafsirkan Ramadan itu dengan berbagai arti ya. Secara bahasa Ramadan itu ada yang menamakan berasal dari ar-ramdu ya, ar-ramdu ya. Yang artinya cuaca yang sangat panas, yang membakar, yang menghabiskan setiap yang dibakar. Kemudian ada lagi yang ulama mengatakan bahwa Ramadan itu dari kata ar-ramidu yang artinya hujan ya, hujan yang hadir setelah kemarau panjang itu. Jadi hujan itu yang menghapus kemarau yang sudah lama sehingga tidak terlihat lagi ya. Tidak terlihat lagi pernah ada musim hujan. Makanya kata pepatah orang Indonesia, hujan setahun, panas setahun ya, Masya Allah. Panas setahun, hilang dengan hujan satu hari. Tapi ini harus kita koreksi Pak, pepatah ini keliru. Karena artinya kalau kita buka dalam KBBI itu artinya kebaikan yang banyak ya dihapus dengan keburukan hanya satu. Itu nggak benar itu, karena hujan itu simbol keberkahan ya nggak? Iya. Kita dikasih hujan itu harus berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, berikanlah hujan ini keberkahan kan gitu. Nah itu perlu diperbaiki itu pepatah. Tapi mungkin maksudnya harus berhati-hati dalam tingkah laku gini ya. Karena manusia itu pada umumnya begitu. Jadi pada umumnya manusia itu ibarat papan tulis yang warna putih, kemudian dikasih titik hitam satu. Yang dilihat yang mana? Titik hitamnya itu, yang putih banyaknya itu nggak dilihat. Itu manusia. Makanya muncul pepatah itu biar kita sangat berhati-hati dalam menghadapi manusia. Tetapi itu yang belum ngaji. Kalau yang udah ngaji di sini mah nggak ada, insya Allah. Semuanya nggak ada yang cepat melupakan kebaikan orang itu nggak ada, insya Allah Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dari pengertian tersebut, maka hadirnya bulan Ramadan itu berpeluang, mohon maaf ini masih agak mampet, berpeluang menghapus dosa-dosa kita ya, seperti panas yang membakar, yang menghabiskan setiap yang dibakarnya tadi, atau kehadirannya hujan setelah musim kemarau. Itu. Makanya kalau misalnya ada musim hujan lama, kemudian hujan ya, musim kemarau lama, kemudian datang hujan. Kadang-kadang nggak terlihat lagi pernah kemarau ya kan? Saking udah basahnya tuh, basah. Bukan nggak usah lama-lama hujannya. Sebentar saja udah terlihat, kadang-kadang udah lupa dengan kemarau yang panjang yang setahun itu gitu. Nah Ramadan itu diibaratkan ya, atau menurut ulama berpeluang menghapus dosa-dosa kita malam dan siang ya.
Malamnya dengan apa? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyam atau sholat di malam Ramadan, ya kan? Ramadan ini kan dimulai kan malam hari, ya kan? Makanya malam dan siang. Jangan siang dan malam. Karena kita mulai tarawih dulu baru puasa. Gitu. Barang siapa yang berdiri di malam hari, sholat dengan iman, dengan keyakinan bahwa memang benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ihtisaban, kemudian hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, bukan karena kita ikut-ikutan, ya kan? Bukan karena kita disuruh atau dipaksa oleh orang tua bagi yang masih dipaksa, gitu kan? Bukan ngelihat teman-teman kita ramai datang ke masjid, kemudian kita ikut ke masjid karena malu, kalau nggak ke masjid. Bukan karena itu, tapi kan memang benar-benar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Kemudian kita berbarengi dengan menghisab diri dengan banyak istighfar. Apalagi kalau misalnya kita sholat, selesai sholat apa yang diucapkan, Pak? Istighfar, kan? Itu menyatakan bahwa ibadah kita penuh dengan hisab, penuh dengan perhitungan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian siangnya dapat ampunan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keyakinan seperti tadi, tidak ada paksaan, tidak ada ikut-ikutan dan sebagainya, memang benar yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka siang dan malam kita diampuni, diberikan keleluasaan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hadis ini menyatakan bahwa perintah itu, ya, Ramadan itu terdiri dari siang dan malam, bukan siangnya saja. Memang benar ayat Al-Qur'an itu diwajibkan atas kita untuk berpuasa di siang harinya. Tetapi Ramadan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Gitu, misalnya kita diserempet orang, gitu kan, lagi siang-siang, kemudian kita nggak marah, terus di sebelah kita teman kita negor, kok nggak marah? Biasanya kan marah, ntar abis maghrib. Enggak begitu. Jadi siang dan malam kita harus menahan juga apa yang dapat mengurangi pahala-pahala puasa. Makanya jangan salah, ya. Jangan sampai ketika kita siangnya kita mampu menahan amarah, kita mampu menahan ghibah, kita mampu menahan menggunjing tetangga, ya. Kita mampu menahan untuk tidak berbohong, tapi malamnya kita laksanakan itu, maka kita tidak akan penuh dalam mengharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos, kata Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan laparnya saja. Makanya harus hati-hati, Pak. Makanya kata Rasulullah juga dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu, ya, meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasanya, ya, barang siapa tidak mampu meninggalkan berbohong dan ghibah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat atau tidak perlu daripada haus dan lapar seseorang tersebut, gitu. Siang dan malam kita harus jaga. Makanya kita manfaatkan benar-benar dengan sebaik mungkin Ramadan ini supaya benar-benar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, Pak, ada nggak kita di sini yang mengaku bebas dari dosa? Ya, nggak ada kan? Pasti semuanya punya dosa, gitu kan? Siapapun itu, karena kita adalah manusia yang diberi nafsu, ya. Kita bukan malaikat, ya. Malaikat cuman hanya punya akal, tidak punya nafsu dia. Gitu. Binatang cuman ada nafsu, tidak punya akal, ya. Makanya dia, ya, mau ngapa-ngapain terserah dia, nggak bakal noleh kanan kiri, gitu. Nah, kalau kita kadang-kadang mau berbuat dosa, mau berbuat